Bab 4424. Mata hitam kosong. Kenapa? Sepertinya kalian berdua tidak ingin aku memilih jalan ini. Erikin tersenyum dan berkata, kita semua memiliki hubungan kerjasama, jadi tentu saja kita harus peduli dengan keselamatan semua orang, kata Yudhiraing dengan enteng. Oh, jadi itu semua karena peduli. Aku pikir teman seiman sekalian juga menyukai jalan ini, Erikin berkata. Bagaimanapun, Master Surgawi Su adalah master rahasia langit. Mungkin kamu bisa mengetahui bahwa jalan sempit ini sebenarnya lebih aman daripada jalan lebar. Erikin sengaja menggoda dan membuat perubahan wajah pada Yudhiraing dan Master Surgawi Su. Dan hati setiap orang juga sedikit tergerak. Mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Semua orang mengira jalan besar terlihat lebih aman, tetapi sekarang tampaknya Master Surgawi Su dan Erikin sama-sama menginginkan jalan sempit tersebut. Mungkinkah aura berbahaya di jalan sempit itu sebenarnya hanya ilusi? Memang semua yang ada di sini diatur oleh Dewa Bintang dan kemungkinan juga Dewa Bintang sengaja mempermainkan mereka. Tuan Qin, kamu terlalu banyak berpikir. Wajah Master Surgawi Su menjadi gelap, tetapi dia tidak menyangka Erikin akan menunjukkan hal ini secara langsung. Dia benar-benar mengira jalan sempit lebih aman, jadi meskipun Erikin menang, dia tidak terlalu peduli. Namun di luar dugaan, Erikin malah memilih jalan sempit yang sepertinya kurang aman. Aku hanya mengingatkanmu, tetapi karena kamu ingin mengambil jalan sempit ini, maka itu menjadi milik kalian. Hasil lemparan dadu adalah kemenangan Erikin dan sekarang Erikin akan mengambil jalan sempit ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saat ini, Yudhiraing melirik Hengki Li. Teman seiman sekalian, jika pembagian ini dilakukan, klan Beruang dan Kingsu tampaknya lebih lemah, tidak sebaik kultivator kota F. Bagaimana kalau kita bergabung dengan mereka untuk membantu mereka? Hengki Li berkata. Boleh juga, jika kultivator dari kota F bergabung, kekuatan Tuan Istana Yang dan Putri juga bisa bertambah. Yudhiraing langsung mengangguk. Kalian berdua, Hengki Li datang untuk membantu kalian. Kalian tidak akan menolak, bukan? Teman seiman Li tentu saja dipersilakan untuk membantu, tetapi ketika sampai ke tanah berbahaya, bukan hanya siapa yang memiliki keputusan akhir, kata Susan Xiong. Karena aku membantu kalian berdua, tentu saja aku akan mengikuti perintah kalian, kata Hengki Li sambil tersenyum. Hengki Li bersedia ikut bertarung dan berjanji untuk mendengarkan pengaturan Kingsu dan klan Beruang dan tidak mudah bagi Susan Xiong dan Mita Yan untuk menolak. Adapun Erikin, dia pasti akan senang jika seseorang dengan sukarela berbagi risiko. Semuanya, setelah kita berpisah, setiap orang harus berkomunikasi satu sama lain dan jika kalian menghadapi situasi apapun, harap saling menghubungi tepat waktu. Setelah terbagi menjadi dua tim, Yudhiraing berkata sebentar dan beberapa pihak mulai bergerak maju sesuai rute yang dipilih. Finola. Beberapa langkah ke jalan sempit, Erikin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Finola Su. 3 mil di belakangmu dan aku, ada hutan. Jangan menoleh ke belakang, kumpulkan dulu kerohanianmu, lalu bantu aku memindai radius 10 mil. Finola Su sedikit mengangguk dan terus berjalan ke depan, tetapi rambut hijau di dahinya sedikit bergetar beberapa kali. Kemudian pada saat tertentu, Reiki dingin tiba-tiba menyembur keluar dari atas kepala Finola Su, menyapu ke belakang seperti badai. Bang! Di bawah mata semua orang yang terkejut, udara beku mendarat tepat di tanah 10 mil dari hutan pegunungan yang disebutkan oleh Erikin. Di bawah embusan es yang keras, area ini langsung tertutup embun beku. Lapisan embun beku terbentuk di pepohonan,
seperti pohon musim dingin yang digantung berlapis perak. Tanah dan bahkan di udara juga dipenuhi dengan salju dan es, berwarna putih keperakan. Sementara daerah lain seperti musim panas, hutan pegunungan ini sepertinya sudah memasuki musim dingin terdingin. Aku tidak menemukan keanehan. Udara es dan salju berkumpul di hutan selama 10 tarikan napas sebelum perlahan menghilang. Dan transmisi suara Finola Su juga terdengar saat ini. Tidak apa-apa, aku mungkin berhalusinasi. Erikin mengerutkan kening. Baru saja, ini adalah kedua kalinya dia merasakan perasaan diintip. Tapi di bawah pengaturan yang hati-hati kali ini, hasil penyelidikan masih nihil. Terhadap kemampuan Finola Su, Erikin percaya 100%. Jika Finola Su tidak dapat menemukan target dengan penyelidikan yang begitu hati-hati, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, itu adalah kemampuan tersembunyi dari mata-mata, yang jauh melampaui batas yang bisa dirasakan semua orang. Atau, dia memang mengalami halusinasi, mungkin melahap kemelekatan jiwa terlalu banyak, teknik pemurnian roh menghasilkan semacam serangan balik. Saudara Qin, apa yang kamu temukan? Finola Su tiba-tiba membombardir hutan tanpa alasan dan semua kultivator berhenti sejenak. Henki Li memutar matanya, berjalan mendekat dan berkata ragu-ragu. Oh, hanya saja melihat hutan pegunungan itu tidak enak dipandang, biarkan Finola membantuku membereskannya agar lebih nyaman, kata Erik Qin dengan santai. Apakah tidak menyenangkan melihat hutan? Henki Li menggerakkan sudut mulutnya. Alasan Erik Qin terlalu tidak masuk akal. Dia bodoh jika mempercayainya. Saat para kultivator bergerak lagi, 20 mil di belakang hutan pegunungan tempat es dan salju berangsur-angsur menghilang, dalam kehampaan, dua mata gelap tiba-tiba muncul, menatap tajam ke arah orang-orang yang berjalan semakin jauh. Aku tidak menyangka Erik Qin juga ada di sini. Tapi bagaimana dia menemukanku? Hehe, semakin menarik. Sebuah gumaman terdengar dari kehampaan. Kemudian mata hitam pekat itu menghilang lagi. Mereka melanjutkan perjalanan dan setelah berjalan sebentar, mereka menemukan tanah berbahaya pertama setelah berpisah. Ini adalah area yang sangat luas dan ruang yang ditutupi oleh kabut putih beberapa kali lebih besar dari tanah berbahaya yang ditemui sebelumnya. Semuanya, tanah berbahaya di sini berbeda dari sebelumnya. Setiap orang harus maju bersama. Ikuti instruksiku. Sebelum daerah kabut putih, Erik Qin berbicara lagi. Harus maju bersama. Saudara Qin mengatakan bahwa tingkat kesulitan tanah berbahaya di sini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kamu sekarang takut ya, kata Henki Li dengan nada menghina. Di tanah berbahaya ini, hanya beberapa iblis monster yang pernah dia temui sebelumnya yang dapat dirasakan dan mereka tidak terlalu kuat, jadi dia tidak merasakan seberapa kuatnya iblis monster itu sama sekali. Apalagi Erik Qin dipisahkan oleh tanah berbahaya dan tidak melihat apa-apa, jadi bisakah dia memprediksi bahwa tanah berbahaya di sini sangat berbahaya? Kalau teman seiman Li tidak percaya, aku dapat membiarkan kota F untuk membereskan tanah berbahaya pertama ini. Dalam hal ini, Erik Qin tidak menjawabnya, tetapi berkata sambil tersenyum. Henki Li hampir menyetujuinya, tetapi setelah memikirkan kekuatan kota F dan penampilan Erik Qin di masa lalu, dia akhirnya menekan dorongan itu. Hehe, aku sudah mengatakan untuk membantu kalian semua. Tentu saja, aku harus mendengarkan apa maksud Tuan Istana Yan dan Tuan Putri. Henki Li tersenyum dengan senyuman di bibirnya. Aku percaya bahwa teman seiman ini tidak akan benar-benar berpikir bahwa tanah berbahaya ini sangat berbahaya kan? Jika semua orang pergi bersama dan lawan tidak cukup kuat,
Itu akan membuang reiki dan energi yang tidak cocok untuk membersihkan tanah berbahaya berikutnya. Meskipun dia merasa bahwa Eric Kin sedang mempermainkan mereka, tetapi dia tidak ingin menjadi yang ikut maju dan malah memprovokasi King Zhu dan klan beruang. Kami, klan beruang akan mendengarkan Eric Kin. Tak disangka, tepat setelah Henki Lee selesai berbicara, Susan Xiong berkata langsung tanpa memikirkannya. Mita yang juga mengangguk. Henki Lee kembali tertekan dan ingin memprovokasi Eric Kin dan hubungan kedua belah pihak, namun tanpa diduga, Susan Xiong dan Mita yang tidak memiliki kecurigaan sedikit pun pada Eric Kin. Setelah berbasa-basi begitu lama, dia masih harus mendengarkan pengaturan Eric Kin. Bersambung.